Ya, ini jadi yang dimaksud Mas Tejo tadi paradoks menurut Rahwana ya. Allah itu menciptakan semua di azwajin atau fil azwaj, jadi berjodoh-jodoh, sehingga Allah sendiri yang akad. Dia menginginkan proses muwahhid, proses untuk menyatu, agar supaya dia yang satu itu menjadi bisa menyatu, maka dia menciptakan yang kedua, sehingga dia awalnya qul huwallahu ahad, kemudian dia menciptakan yang lain sehingga dia kemudian wahid. Jadi satu, dia yang tunggal, dia yang juga manunggal. Semua yang kita bicarakan, semua yang kita alami, dan semua yang kita nikmati, kita rasakan keindahannya dengan Mas Tejo tadi, adalah proses di antara ahad dan wahid. Allah sangat menginginkan, sangat merindukan untuk nyawiji, tapi dia sudah siji. Oleh karena itu dia menciptakan Anda, menciptakan saya, alam dan semuanya, supaya dia bisa merasakan nyawiji. Tentu banyak sekali ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang merasa tersinggung, masa Allah punya keinginan, masa Allah punya kebutuhan, dan seterusnya. Tapi faktanya adalah bahwa memang Allah menciptakan adegan-adegan semua itu. Jadi ada gelembung sang maha besar yang namanya ahad, wahid, dan wahid. Allah yang nyawiji, siji nyawiji. Itu yang bikin dulu Rendra menangis, mengguguk-guguk ketika dia menyadari apa artinya wiji di dalam Asmaul Husna yang dilantunkan tadi oleh Mas Tejo. Maka kita harus menerjemahkan dan menemukan proses atau momentumnya wiji itu di setiap saat. Kalau kita aplikasikan ke dalam peristiwa-peristiwa fisik, peristiwa-peristiwa politik, peristiwa-peristiwa teknis dalam kehidupan, maka jangan melakukan apapun tanpa menemukan jodohnya. Kalau Anda sekarang mengalami sebuah kesulitan, maka dia akan ketemu jodohnya. Kesulitan itu nanti adalah berjodoh dengan kemudahan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang jelek, dia akan berjodoh dengan akibat dari kejelekan itu. Ya, tidak ada yang tidak berjodoh. Momentum atau ajal adalah ketika pernikahan antara yang berjodoh itu terjadi. Wah, kita tasawuf teman lagi mengenai caranya. Jadi ketika Mas Tejo mengatakan demo itu ojo, yo itu acting sebenarnya. Anda harus membersihkan dulu dari nalar yang tidak benar dari Allah. Jadi misalnya Anda kan tidak punya hak untuk benci Allah, tapi Anda harus mengantisipasi kelakuannya. Kan tadi saya mengatakan bukan Andanya tapi apa kelakuannya. Anda tidak punya hak membenci makhluk Allah, karena makhluk Allah adalah Allah itu sendiri, karena tidak ada yang selain Allah. Nah, kowe nggawe kursi kan kulaan kayu, kowe golek kayu kan golek ning alas, kowe mlebu alas kan harus dipijakan bumi. Tapi ketika Allah menciptakan bumi, dia kulaan nang di bahannya. Ketika Allah menciptakan Anda, bahannya kulaan di. Masa Allah dedek-dedek nang di untuk mencari bahan agar bisa menciptakan makhluknya. Maka dia ambil dari dirinya sendiri, dicipratkan, dicuil, dan jadilah Anda semua, jadilah alam semesta. Maka kalau belok sedikit, selama ini kita selalu memakai idiom yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita tidak sadar bahwa kita tidak berada di dalam kesadaran kosmologi yang gelembungnya utuh. Sebenarnya harus ada kelengkapan hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alamin. Tiga ini. Nah, pandangan barat, pandangan sekuler, pandangan materialistik, itu dia punya religi,
itu batasnya adalah hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia, tapi tidak ada disebut hubungan dia dengan alam. Jadi ketika dia bikin demokrasi, dia tidak punya ingatan bahwa yang berhak memilih pemimpin bukan hanya manusia yang tinggal di suatu negara, tapi alam juga berhak memimpinnya. Pohon juga berhak memimpin, berhak memilih pemimpinnya. Oleh karena itu, mbah-mbah kita dulu kalau memilih ketua kepala suku dan sesepuh dari komunitasnya, itu justru di akhir, di puncak pemilihannya itu melibatkan alam. Jadi misalnya ada 3 orang terpilih oleh manusia, oleh semua penduduk untuk menjadi kepala suku. 3 orang ini diserahkan kepada alam untuk memilih siapa. Apa diserahkan kepada sapi, apa diserahkan kepada lebah-lebah, apa diserahkan kepada angin, diserahkan kepada pawang air, diserahkan kepada apapun yang mewakili alam. Nah, orang modern adalah orang yang mempersempit diri sehingga dia tidak pernah ingat bahwa alam punya haknya. Itu kalahnya sama kita. Orang Jawa tidak memperlakukan alam sebagai objek, sebagaimana Barat. Jawa memperlakukan alam sebagai partnernya, sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya. Semua adalah saudaranya. Semua dikasih gelar sebagaimana manusia. Semua disebut ki, semua disebut kiai. Pohon disebut kiai. Nah, demokrasi yang kita alami sekarang adalah demokrasi ketika kita melakukan adopsi dari Barat. Dan sekarang adalah puncak dari kegagalan demokrasi. Karena demokrasi tidak pernah bisa memperhatikan kualitas dari makhluk-makhluk Allah. Dia hanya berhenti pada hitungan, berhenti pada multiple choice tadi. Ini tidak diterusno gawai. Oke, gini aja, kita waktunya sudah hampir jam 2. Jadi menurut saya, Anda sendiri meresume seluruh pembicaraan kita pada malam hari ini itu yang ingin Anda pungkasi dan tegaskan, menegaskan yang paling inti itu apa? Jadi menurutku pertanyaannya sudah bagus tapi kurang. Mulai ditanya dari pertanyaannya terlalu rendah untuk jantung. Ya apa? Ahok, wala, terus ya apa ngadepin apa ke apa tadi? Pokoknya kenegatifan, terus dan lain-lain. Menurutku ini butuh diteking ini loh, Nek. Soal yang terakhir Habib bilang bahwa di antara keburukan pasti ada kebaikan. Nonton kebaikan nih, bisa nggak kita nonton kebaikan Ahok, kebaikan yang lain-lain juga. Nah nanti itu dipertanyakan ke Cak Nun. Jadi pertanyaan ini sayang menurut Cak Nun, pertanyaannya mengunduh-unduh doang, pertanyaan ini sore. Misalnya kalau di dalam, aku cuma ngejak di mana-mana teman-teman, nanti kita pertanyakan ke Cak Nun yang Rasulullah bilang lihat dirinya. Gue orang sastra jendro, bisa ilmu paling duri Rahwono, bahwa segalanya itu paradoks. Kita ini mulia, itu kan mulia gitu, kita merasa baik, tapi ini baik wajah tekan kono loh. Ya artinya kan gitu. Berkali-kali aku bilang oksigen ku muripe awakmu tapi yo mati ini. Iku sing iso jawab sastra jendro muni Rahwono. Kita tahu bahwa Krishna itu suka ngasih nasihat ke Bima, ke siapa saja. Tapi sampai ngerti nggak Kape bahwa menjelang matinya justru dia dinasihati Bima. Kue nek wong kene masih kaget loh, kok ada ulama kok ngencuk bojone wong ana. Nek aku sing kenal sastra jendro biasa. Di mata Sujiwo Tejo, kalau misalkan besok Cak Nun ketangkep polisi karena tersangkut kasus apa, mungkin kalian kaget semua. Cak Nun bisa ngomong kok ternyata ono. Sujiwo Tejo nggak akan yukui menungso. Serius. Bisa jadi kalau di dalam cerita wayang nanti Cak Nun ini bisa jadi kalau meminjam cerita Kresna Bimo tadi, justru sampean sing nuturi Cak Nun. Ini lho Cak, sampean uripe ini dulu dijak nang Kalimantan lu gak gelem ngono. Krishna itu semua sudah moksa ke surga. Krishna
bertapa dulu di atas samudra pasir 40 tahun. Sastra jenderal. Racun karo penawari padha wae. Pahala karo dosa iki padha wae sumbere padha Gusti Allah. Kabeh bahane protein. Aku berkali-kali ngomong. Nek nang bisa ular kuwi dadi bisa, itu diolah bahane protein. Makanya aku kalau baca Asmaul Husna, Al-Qudusu, Kudus aku bukan berarti, wah aku mau karanganku, karena sudah menghayati sastra jendro. Bedanya wong Islam sing ngerti wayang karo gak yang gini. Begitu, Al-Qudusu, bayanganku gak suci karena sampah itu kotor, tapi suci karena begitu diolah mengandung kompos. Jadi mabuk gak apa-apa tapi suci. Nah kebanyakan ulama kritiku kalau kita suci dulu, ketika ini garamnya dewa kata kotor. Padahal Al-Qudusu mungkin. Nah sekarang pertanyaanku ke Cak Nun, ya kan tadi pendekatan pertama Qul a'udzu birabbin nas, bicara Cak Nun karyawane lele. Nah ketika sampean lele ngono, iku jadilah ya Gusti Allah. Sampai yang Gusti Allah, itu Gusti Allah. Ini gimana nuturinnya? Oh, pada Gusti Allah nih. Itu pertanyaan. Tapi gue maju pertanyaan itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin mana tuh? Qul a'udzu birabbin nas. Liku ini terjemahannya beliau, muridku siji. Aku lagi nikah nih Kristus. Dulu kiai Gus Yusuf bareng santri ini kan akeh-akeh kan. Waduh aku iri juga. Aku seumurnya santri ku mengloro Gus Mus kan udah itu. Nah, ketika Malikin nas, iku ya jorono, ngono kan, dawuhe. Nah, ketika aku ya jorono piye iki Gusti Allah kan Gusti Allah. Sekarang saya tanya, apa yang tidak digerakkan oleh Gusti Allah? Nek kon jare ini guru-guru SD sing gak digerakno Gusti Allah iku jantung. Sing gak digerakno nang pikiranmu jantung. Refleks kalau kamu dikelakson, dikelakson saka kanan mesti melompat ke kiri kan refleks. Karena tak sadar itu Gusti Allah. Tak pikir-pikir kabeh juga sadar. Janun pernah ngendikan bahwa kalau kita makan, kita itu nggak sadar bahwa makanan itu akan diterjemahkan yang kalorinya nanti kan nang kene, sisane kok nang empedu, nang kan wis gak iso ngatur. Nek pun mangan baduk soto, kok iki jambahe tak sikit ngene. Iki janun ngono kan. Bener kan? Guru yang baik selalu mengikuti muridnya di YouTube. Oke, itu berarti pencernaan nggak sadar di gerak kono. Padahal semua nggak nek kono kawin. Apa kok sayang kalau pacar? Karena dia mengerti, saling mengerti. Oke. Jujurin mana satu bahan pertanyaan, kenapa? Kenapa kok iso cocok? Ya karena waktu itu ketemu bla bla bla. Terus jujurin kenapa? Kenapa? Gak iso jawab ya. Karena nggak sadar sebetulnya. Artinya Ahok dan lain sebagainya kita aja nggak sadar. Apa-apa nggak tuh ini juga karena aku sayang Gus Habib Anis makanya tak semata-mata kok kono. Kenapa kok bisa cocok? Karena begini-begini. Kenapa kok terus karena dia? Nah, ketika Qul a'udzu birabbin nas ilirnya malikin nas ki kono jorono ilahin nas. Kok sujud to? Kowe ngene ndelok soro. Lho iki Gusti Allah. Ono aja tak tajem do pertanyaan ini. Makasih. Orang ngono. Iki baru tak potong rambutnya kok pertanyaannya seora karuan ora. Rambutnya berarti potong.